Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Umar As-Siddiq, Bapak Profesor Kiai Haji Umar As-Siddiq selaku pembina kita, sekaligus yang membimbing kita setiap pekan, setiap Sabtu. Alhamdulillah, walaupun lumayan ya Pak ya, itu amplopannya 5 juta ya. Oke, walaupun sekali tampil 5 juta ya. Ya, Masya Allah, ini saya baru ngerasain didhawuhi beliau untuk mengisi selingan, lalu saya hanya ngasih copy paste dari materi saya gitu. Ternyata tidak semudah itu untuk terima beres gitu. Ternyata harus mengetik sendiri, harus ngeprint sendiri, mengcopy sendiri. Saya baru kerasa ini, Masya Allah, ini Pak Bambang seminggu 2 kali. Belum lagi untuk urusan mengajar nih, sela-sela kesibukan. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya Aisyah ya. Iya, asisten yang di telepon dari Semarang ke Renapus untuk presentasi ke sebuah perusahaan Jerman di arah tentang produk kami. Terus sekaligus terima kasih juga, ini adalah mungkin cara beliau mendidik generasi next, dan semoga saja nanti bisa bergilir terus ya selingannya. Saya meyakini ini adalah edukasi yang terbaik, karena dipaksa untuk gugup, dipaksa untuk belajar, untuk menyampaikan ya bermacam-macam rasa. Tapi saya senang karena di sini adalah kayak kawah condro di buku bagi saya. Ketika ngimami dulu juga terima kasih Pak Kajuno mempersilahkan ngimami dan berkali-kali, sehingga saya mau tajwid, tahsin, belajar terus. Ya intinya walaupun tidak sebesar Masjid Agung, insya Allah ini sangat berasa di keluarga kami, berkesan. Walaupun bertemu dengan orang-orang yang sama, tapi insya Allah ini adalah suatu anugerah, karena memiliki teman beda lintas usia, lintas generasi, tapi itu soleh, itu adalah rezeki. Dan adalah suatu musibah kalau kita dibuat asik berteman dengan teman yang jauh dari Allah. Ya, ini alhamdulillah lingkungannya sudah terbentuk, tidak kurang-kurangnya Pak Eba juga mensupport gitu. Terima kasih Pak Eba keluarga, dan tentu tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di situ ada Bu Ida yang kontribusi ide, juga banyak kontribusi ke anak yatim. Kami juga dapat info ada kuota ini. Nah, terus istri saya juga ngasih tahu, ya artinya kok lingkungan ini bergerak, insya Allah ke arah ridho Allah semua, insya Allah bergeraknya itu hal yang kebaikan. Dan alhamdulillahnya ini tanpa mengurangi rasa hormat kita ada ketua Muhammadiyah, ketua PCN itu panjangannya apa Pak? Wah, ini Pak Jombang, pimpinan cabang Muhammadiyah. Ya, Masya Allah ini di sini ada ketua Muhammadiyah. Kalau dari kader NU
Sinten? Benderanya Paman? enggak. Oh enggak. Cuma benderanya nggak percaya ente. Oh iya. Ya di sini banyak bermacam-macam ya. Insya Allah kita saling menghormati. Kalau pengajian Ustaz Anto hari apa Pak Yasin? Masih hari Senin pagi. Ya Senin pagi dari Ustaz Salafi ya. Artinya tetap bisa bersaudara juga gitu. Pak Yasin mengadakan yasinan juga gitu. Artinya tempat-tempat ibadah masjid ataupun musala yang menampung bisa berbagai macam aspirasi, berbagai macam mungkin cara pandang manhaj itu luar biasa yang kita butuhkan sekarang itu. Sebagaimana dunia perpolitikan dunia sekarang, walaupun Syiah walaupun Sunni, kalau itu membela saudara kita Gaza, Iran adalah saudara kita karena seruan Iran pun demikian. Sunni adalah saudara kami gitu. Tentu tetap kita menjaga akidah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf pembukaan agak panjang karena ini materinya juga sedikit sekali. Ini materinya kelihatan sering kita dengar, tapi jujur saya menyampaikannya berat. Tapi sambil saya melatih diri, mohon izin doanya. 5 kunci lapang hati. Kenapa lapang hati ini penting sekali? Karena lapang hati atau lapang dada ini kuncinya kita bisa hidup tenang bahagia. Termasuk juga kekhusyuan sholat kita itu faktor terpenting adalah hati yang lapang. Saya teringat doanya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Jadi doa yang pertama ini urutannya ini merupakan konsep syar'i yang harus kita pelajari maknanya. Bahwa yang diminta pertama adalah Rabbi shrahli sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir amri, baru mudahkanlah urusanku. Karena urusan apapun baik itu berhasil maupun tidak, baik itu sukses maupun tidak, baik itu agak jelimet atau butuh pemikiran, itu yang pertama menghadapi urusan adalah lapangkanlah dadaku. Lapangkan dadaku baru mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, bahwa baru mudahkan hilangkanlah kekeluhan lidahku. Jadi Nabi Musa kan lidahnya keluh. Jadi Bapak Ibu sekalian, lapang hati, lapang dada ini faktor yang terpenting sudah tidak bisa kita bantah. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita sering kok sumpah, kok marah? Marah manusiawi, tapi dengan masalah yang sama, sikap satu orang terhadap dibandingkan dengan orang lain berbeda-beda. Jadi ada satu masalah yang sama, tapi orang satu dengan orang lain itu ada yang penuh amal, penuh kejengkelan, penuh kebencian, tapi yang satu bisa mensikapi ya sudah. Misalkan di jalan ketika ada orang menyeberang itu, yang terkenal yang menyeberang kamu siapa nih? Yang keras terkuat itu siapa? Ibu. Yang jawab ibu tadi, bukan kami loh. Ya artinya ketika menghadapi yang nyebrang itu bisa orang misuh-misuh bisa marah. Tapi ada orang yang ya sudah, saya harus waspada. Kasihan silakan. Ya jadi kalau pengalaman kami waktu hidup 3 tahun di Jepang itu, memang dari jauh itu kalau mobil itu langsung ngerem kalau ada orang nyebrang. Jadi mempersilahkan. Lalu yang nyebrang juga pengertian pasti menunduk terima kasih. Artinya budaya terima kasih. Itu sikap yang terlatih, lapang hati. Tapi kalau tidak lapang hati itu sama-sama marah. Jadi yang satu ketakutan mau ditabrak marah, yang nyupir itu juga marah karena nyabrang kok pada si belakang nyabrang sembarangan, atau tidak lihat kanan kiri, atau semakin menjustifikasi gender. Wah, dasar paling cewek ini. Kasihan gitu, ibu-ibu kenal lagi gitu nih. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, itulah pentingnya lapang hati. Masalah yang sama dengan ilmu yang berbeda, insya Allah dilihat dan dirasakan beda. Apa yang menyebabkan lapang sempit hati?
di antaranya meratapi masa lalu. Nah, ini meratapi masa lalu, ini orang sering berpikirnya apa kalau meratapi masa lalu? Mungkin masa lalu itu bisa masa kecil gitu ya. Tapi bukan seperti itu saja. Lengkapnya kalau masa lalu bahkan 1 detik, 1 jam yang lalu adalah masa lalu. Jadi ketika terlalu jengkel dengan masa yang telah berlalu, itu tanda-tanda yang sangat berbahaya dan menyempitkan hati. Contoh ya, misalkan kok ada satu pilihan, kita nyetir, saya nyetir ya, saya saja ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau contoh ini kita tidak bisa berpikir ke orang lain, masing-masing berdiri sendiri. Kok pilihan beloknya ini sama-sama macet, tapi pilihan beloknya kita ke kiri. Ternyata kiri jauh lebih macet. Nah, itu kan sudah menjadi takdir Allah, harusnya keyakinannya. Tapi kalau tidak tahu ilmu itu, pasti kalah. Seandainya saya tadi yang kanan, ngerti yang ngono, aku sing kanan mau. Wah, ngerti ngono. Jadi kata-kata seandainya, ngerti yang ngono, atau apa lagi, Bapak Ibu, coba tadi yang itu, ya, itu kata-kata yang pembentakan yang bisa menyakiti orang sekitar. Misalkan hasil musyawarah dengan pasangan hidup, walah, kan sering ya, itu dari kata-kata siapa ya? Ya, saya berpikir saya sendiri. Walah, ngerti yang ngono, wah coba ngono. Nah, itu bahaya terhadap lapang hati, bahkan hukumnya dosa. Karena rukun iman yang ke-6 apa nggih? Rukun iman yang ke-6 meyakini takdir, meyakini Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Nah, paripurna sebuah iman dikatakan sempurna itu hari-hari itu yakin bahwa 1 jam yang lalu itu adalah sudah qadarullah, selesai dan sudah ada catatannya bahkan 50.000 tahun sebelum kita lahir. Artinya keputusan memilih jalur kiri atau kanan itu sudah tidak usah dipermasalahkan, menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan diri sendiri. Itu menyempitkan hati. Jadi itu adalah hal yang sudah terjadi. Jadi hindari mengatakan seandainya, atau ngerti yang ngono, atau coba kalau. Ini bisa dikembangkan ya. Menghindari kata-kata ini sepertinya sepele, tapi insya Allah ini justru meyakini kembali kepada bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah, yang menentukan hati tadi saya bilang kiri adalah Allah. Maka kalau sudah terjadi tinggal cari hikmahnya saja. Oh ya udah macam style, misalkan tausiah dan segala macam. Baik, yang kedua, terlalu mencemaskan masa depan. Ya, masa depan. Wah, misalkan sebentar lagi pensiun. Misalkan ada yang masih punya putra masih kuliah. Ya sudah, yakini saja, wakilkan saja ke Allah. Kalau anak punya rezeki masing-masing. Tapi tentu ikhtiar bisa sama, menabung dan segala macam. Ikhtiar berusaha lebih keras. Tapi di balik relung hati yang paling dalam, ikhtiar itu apakah hanya menjalankan ikhtiar? Kalau menjalankan ikhtiar saja dengan dibingkai yakin bahwa nanti di depan itu Allah sudah atur semua, itu bagus, nggak apa ikhtiarnya. Tapi kebanyakan kita cemas, panik, ya cemas apalagi ya, besok akan ada kedatangan tamu, besok akan ada sesuatu, besok akan ada ujian, itu cemas. Padahal tidaklah sesuatu yang mencemaskan kecuali Allah beri hikmah. Hikmahnya ya memang kita saat ini, yaitu ketiga, bahwa kita harus paham bahwa kita hidup saat ini dan terkini. Artinya masa lalu bisa selesai dengan kita sekarang, dan masa depan juga kuncinya sekarang. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk lapang hati, tidak cemas terhadap masa depan, tidak risau dengan masa lalu, dan
kuncinya adalah mensyukuri dan meyakini saya hidup sekarang ini. Apa yang saya lakukan adalah ini diawasi Allah dan ke depan wakilkan saja ke Allah. Itu sudah yang ketiga ini, maaf ya. Terus kemudian yang keempat adalah meletakkan bahagia kita di mulut orang lain. Jadi ketergantungan kita, bahagia dan tidaknya kita kalau itu mudah sekali dipengaruhi oleh pihak lain, itu betapa sengsaranya kita, karena kita akan jauh dari interaksi dengan Allah. Jadi kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Jadi kalau ada pujian atau cacian atau hinaan atau dirasani, itu memang tidak enak. Tapi kalau meyakini bahwa semua itu didatangkan dari Allah, insya Allah baik buruknya itu ada nilai pahalanya. Baiknya juga bisa membuat kita mengalihkan pujian ke Allah, lalu memotivasi kita. Buruknya juga memotivasi kita karena ada transferan pahala ya. Nah, jadi kalau pas kita kurang lalu dibicarakan dan kita tahu kok tidak disampaikan ke saya, ya tidak usah terlalu meratapi seperti itu. Kenapa nggak disampaikan ke saya langsung, kok lewat dibicarakan di belakang, itu pasti sakit hati. Tapi kita dengan lapang hati ini mudah untuk meyakini hikmah di balik itu. Ya ini sedang transparan nih. Iya, ya jujur saja kami di tetangga ini, bapak suka ke tetangga bilang enggak dikasih makan, belum dikasih makan. Tetangga kanan kiri banyak, yang bicara anak nggak tahu diri, orang tua nggak dikasih pegang, nggak dikasih makan, akhirnya makan di tetangga. Ya, kita bisa menjelaskan 1-2 orang, tapi nggak bisa menjelaskan semua. Maka ya sudah, nikmati saja transferan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita masing-masing punya masalah. Tidak ada di sini yang sudah bisa lolos dari masalah, karena itu tadinya kita masih hidup. Jadi insya Allah, kalaupun ada sesuatu yang membuat hati kita sempit, itu kita bisa mengulang lagi. Mungkin kajian kita kali ini kunci-kunci lapang hati itu. Jadi jangan meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Ketika orang lain memuji, kita mudah bahagia. Ketika orang lain mencaci atau gerundeli atau merasani, kita gampang sakit hati. Itu betapa sedihnya kita, pasti naik turun. Ya. Terus yang kelima adalah susah memaafkan orang lain. Ini menyebabkan sempitnya hati. Ya kuncinya tentu berlatih memaafkan orang lain. Betapa susah, ini mudah, tapi ya susah-susah gampang dan butuh dilatih. Dan paling indah itu kita untuk tandem atau sparring partner adalah dengan pasangan. Jadi sudahlah, kalau itu istri atau suami kita yang melakukan sebuah kesalahan demi kebahagiaan, tidak usah marah-marah. Kita mendingan mengedepankan saling memuji saja daripada mengkritisi, mungkin jengkel menyalahkan, apalagi dengan dalih mengkritisi supaya berubah, itu malah justru menyakiti. Misalkan datang telat, istri udah capek-capek makan, nyiapin makanan, tapi suami sudah makan di jalan. Atau suami bawa oleh-oleh, datang kemudian istri penyambutannya misalkan oleh-oleh nggak dilihat, nggak dipegang, kita sendiri yang taruh di kulkas. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu mudah bersalah. Berikut juga pasangan hidup kita mudah sekali bersalah. Maka Rasulullah itu punya kuncinya, intinya 70 dalam sehari, 70 kesalahan atau pemakluman, ketidaksengajaan. Barangkali seperti ini. Pembantunya mau cahin barang pecah belah. Ini baru satu. Ya, Rasulullah memberikan sebuah budur itu sebanyak 70 dalam sehari. Maka kalau pasangan hidup kita salah
baru 5 kali, ya kembali pada hadis. Kayaknya kita berusaha mencontoh Rasulullah memberikan kesempatan 70 hal yang baik. Termasuk ada orang yang mau menabrak kita katakanlah atau menyalip kita mendadak, oh ya sudah beri uzur. Wah mungkin dia terburu-buru di dalamnya ada orang sakit katakanlah seperti itu ya. Jadi kita bisa memilih untuk miso, marah. Wih, kampung ngebut di dua lampung mabok atau kembali mana tak cegat. Wah, kita sudah bulan-bulanan ternyata berhasil kita cegat, di dalamnya ada orang tua yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu pernah kejadian. Jadi saya sendiri melihat di depan mata ini dikejar, Pak Zirul dikejar sama ibu. Ternyata setelah ketangkap, yang memang di dalamnya ada orang sakit. Akhirnya ya, pura-pura marahnya dilanjutkan pelan-pelan terus ya sudah silakan. Akhirnya kan orang melihat malu sendiri maksudnya. Kenapa tidak dari awal memberikan uzur atau memberikan positive thinking, 70 alasan. Ketika ada orang terlambat datang, oke, mungkin dia ada masalah di rumah atau bagaimana dia mungkin masih waktu atau ada orang tua ada siapapun mungkin 70 uzur ini. Tapi itu sekali lagi dalam memberikan uzur itu tidak untuk berlaku untuk diri sendiri ya. Jadi kita jangan sampai salah menggunakan dalil ketika memberikan uzur itu untuk orang lain. Tapi untuk diri sendiri kita perketat walaupun terlambat itu insya Allah kita ada koreksi ya, preventif. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kajiannya sederhana. Semoga bisa dikembangkan sendiri apapun yang menjadi kesempitan hati atau marahnya kita. Insya Allah tadi beberapa poin bisa kita kembangkan dalam tanya jawab selanjutnya. Nah, pokoknya insya Allah bisa terjawab semua. Kan ada Prof dan Profesor kita baik-baik. Sering gitu. Oh iya, lu enggak maksudnya kalau saya nggak bisa jawab ya saya jawabannya cukup saya belum bisa. Kan ada Profesor Bapak. Ya silakan Pak.